Halo, shalom Bapak Ibu, saudara, anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan podcast khusus jelang PSR 2025. Kali ini bersama dengan bidang 4, pembinaan, pengembangan sumber daya insani, dan peningkatan peran keluarga. Peningkatan atau? Peningkatan peran keluarga. Dan sudah hadir bersama dengan kita, Bapak Ibu, dalam rangka menjelaskan beberapa hal yang sudah dicapai, dikerjakan di bidang 4 ini. Saya perkenalkan dan kayaknya sudah tahu tapi harus tetap diperkenalkan. Ketua 3 Majelis Sinode yang membidangi bidang 4 ini, Pendeta Moren Susana Rumeser Thomas MTH. Ibu, apa kabar? Baik, adanya. Beliau biasa saya sapa Ibu Pendeta Susi, lalu kemudian Sekretaris 2 Majelis Sinode Penatua Ivan Gelium Lantu SHMKN. Bung Ivan, kabar baik. Saya belum tanya udah bilang kabar baik. Lagi semangat. Nah, dan juga bersama dengan kita sekalian Ketua Departemen PPSDI PPK, Penatua Dr. Nalona Tiko Alu, MM Psikolog. Tapi panjang banget kalau panggil Penatua Lon, saya selalu manggil Karona. Ya. Boleh. Baik, sebelum kita mulai. Saya sendiri belum diperkenalkan. Oh, dan saya sendiri, Pendeta Nyoman Jepun, Sekretaris Departemen PPSDI PPK. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, mau promosi baju-baju ini mewakili Pelkat PT. Ini kali ya. Pasti sudah banyak yang tahu dong apa itu peningkatan, pembinaan, pengembangan sumber daya insani dan peningkatan peran keluarga. Tapi ada hal hari ini yang mau kami sampaikan supaya secara detail Bapak Ibu Saudara mengenal bidang 4 ini. Saya mau duluan ke Ibu Ketua 3, Ibu Pendeta Susi. Ibu, jadi orang sudah tahu nih, pokoknya bidang 4 pasti tentang pembinaan, pasti tentang hubungannya dengan semua pelkat-pelkat. Tapi Ibu boleh nggak paling tidak secara singkat menjelaskan tentang misi dari bidang 4 ini hingga running kerja kita dari tahun 2021 sampai 2025 ini berada di misi yang bidang 4 yang mana, Bu? Kira-kira apa? Kira-kira Ibu tolong jelasin Ibu ya. Seingat saya ada 3 Ya, hal. ada 3 hal ya. Jadi yang pertama itu adalah tersedianya kader-kader memimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan. Nah, siapa itu kader-kader pemimpin gereja? Tidak lain tidak bukan adalah tentu para presbiter. Dalam hal ini diaken, penatua, dan pendeta. Dan juga unit-unit misioner, para pengurus unit-unit misioner yang ada, khusus untuk di jemaat itu adalah untuk pengurus-pengurus dan anggota komisi, dan juga pengurus pelkat, serta yang lainnya yang ada di lingkup jemaat, khususnya warga jemaat kita. Termasuk yang seringkali terlupakan adalah warga pelkat. Dalam hal ini adalah anak-anak layan dari PA dan PT. Nah, mereka juga perlu dipersiapkan begitu untuk kedepannya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ini khusus mengenai para pendeta GPIB. Harapannya adalah kita ke depan tersedia sumber daya insani dalam hal ini untuk menjawab kebutuhan tantangan zaman atau dalam konteks aktual dalam berbagai aspek ya, lewat pemberdayaan tenaga pendeta khususnya untuk pendidikan S2, S3. Jujur saja saya mau sampaikan bahwa ada satu masa periode ketika para pendeta ingin studi untuk S2, S3 itu susahnya begitu ya. Benar. Dan memang itu juga bisa dapat dimengerti karena kondisi yang ada di lapangan, khususnya ketua majelis jemaat, pendeta jemaat dengan wilayah pelayanan yang luas dan jemaat-jemaat yang masih memang membutuhkan pendeta untuk melayani di sana. Dan proses untuk mengambil studi itu memang persyaratannya cukup panjang. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa
untuk masa ini memang diharapkan bahwa para pendeta dapat mengambil studi bukan hanya teologi tetapi juga bidang-bidang lain baik S2 dan S3 sehingga pencapaian pada masa ini yang studi S2 memang cukup banyak dari berbagai disiplin ilmu yang ada yang mengayakan untuk kita membahas hal-hal yang menyangkut tentang pemahaman iman kita gitu ya dan hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kita menjawab konteks di masyarakat Di bangku bahkan pendidikan juga formal. S3 dan kita bersyukur sekali bahwa ada juga personel kita yang diminta dari lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri di Jogja, ya. Kalijaga. Itu bukan kita yang lamar, tapi mereka minta yang ya. melamar. Wow. Dan baru untuk pertama kali di UIN Sunan Kalijaga itu yang mahasiswanya ada pendeta. Dan itu adalah pendeta GPIB. Wah, puji Tuhan ya. Dan semoga harapannya dua rekan pendeta dapat menyelesaikan studi S3-nya dengan baik di sana. Jadi hal seperti itu yang diharapkan untuk dapat kita memberdayakan para pendeta GPIB supaya gereja kita benar-benar dapat bertumbuh, berkembang, dan juga dapat menjadi berkat begitu untuk gereja-gereja lain dan juga di masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, harapannya bukan harapan sebenarnya, harapannya juga tetap ada begitu ya. Tapi kini yang kita juga sudah kerjakan adalah adanya sumber daya insani GPIB yang misioner dengan kompetensi yang mampu untuk membangun hubungan gereja dengan masyarakat sehingga germasa kita sekarang ini luar biasa begitu ya, maju. Dan harapannya juga bahwa yang sudah diberdayakan ini memiliki integritas yang baik dan juga handal dan adaptif di tengah-tengah perubahan zaman yang ada. Ya, nampaknya 3 dulu begitu. Ibu pendeta berarti ada banyak segmen nih. Pendeta, penatua diaken, unit misioner, kemudian warga jemaat, termasuk fokus kita sekarang pada jemaat anak, penatua diaken, PAPT. Nah, Pak Pendeta Ivan ketika beliau sampaikan itu, sorry, kayaknya menjadi pendeta nih. Pak Bung Ivan, anak pendeta, iya betul, anak pendeta. Perlu dicatat itu, anak pendeta. Bung Ivan ketika Ibu Pendeta ngomong tentang ini dalam sampai sekian segmen, terus strateginya gimana untuk capai misi ini? Kita mau fokus kemana nih? Kan 4 segmen ini, bagaimana strategi untuk capai misi? Ya, terima kasih Pak Pendeta Nyoman. Iya, saya pendeta. Saya Pak Pendeta Ivan di saat ini saja. Baik, sahabat GPIB, pertanyaan mengenai strategi yang Pak Pendeta Nyoman sampaikan. Kalau tadi Ibu Pendeta Susi sebagai Ketua 3 Majelis Sinode saat ini menyampaikan misi dari Departemen PPSD PPK. Nah, Pak Pendeta, bicara strategi ini sebenarnya begini. Kalau kita pernah nonton sepak bola, Pak Pendeta, pelatih pasti punya strategi. No? Iya. Okay. Salah kan? Atau olahraga, atau ya secara khusus olahraga lah. Kita pasti sering lihat strategi apa yang dipakai oleh pelatih atau tim itu untuk tampil sedemikian sesuai dengan pola apa yang disampaikan pelatih hingga hasilnya terbaik. Nah, sama halnya juga dengan Departemen PPSD secara khusus, Pendeta Nyoman. Ya. Jadi sahabat GPIB, kita menjalankan program, menjalankan apa yang termaktub di dalam bidang PPSD PPK ini juga nggak begitu-begitu saja. Ada strategi yang kita siapkan. Nah, kalau kita lihat globalnya dulu, Pendeta Nyoman, tentu kita menjalankan ini kan juga, kok tiba-tiba menjalankan gereja ramah anak, kok tiba-tiba menjalankan pembinaan unit-unit misioner. Nah, kita kan lihat dulu pertama, bingkainya. Tentu PKUPPG, KUPPG, ya. Kalau tahun ini KUPPG keempat, 2026 berakhir. Apa sih yang kita titik beratnya pada KUPPG itu?
tahun ke tahun ada tema-tema tahunan. Nah, tentu kita rancang strategi juga tidak lepas dari itu. Ah, misalnya gini, Pak Pendeta Nyoman, sahabat GPIB, tentu kalau bicara PPSDI, strateginya satu pasti membina. Sudah pasti. Oke. Nah, itu pasti membina, mengembangkan kepemimpinan misioner. Kenapa misioner? Ya, gereja kita GPIB kan dari dulu jemaat misioner. Ya. Maka kepemimpinannya juga, ya, jangan Pemimpinan jauh-jauh lah misioner, dari ya. begitu. Paling tidak, relnya adalah sama. Kalau jemaat misioner, pemimpinnya juga harus misioner. Nah, itu kita bina. Kita membuat strategi ini bukan juga cuma asal-asalan begitu. Kita gumuli untuk menopang apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Susi, Ketua 3, dalam misi, secara khusus misi PPSD PPK ini. Ini bukan misi GPIB. Lain lagi itu, Pak Pendeta. Nah, berikutnya, ada juga strategi yang kita siapkan untuk PPSD PPK ini, yaitu meningkatkan kapasitas rohani. Kapasitas tentu juga kualitas, ada intelektual di situ, sumber daya insaninya, dan juga bagaimana hubungan sosial warga gereja. Pak Pendeta, ini hal yang penting, strategi ini. Kenapa? Kita bicara tidak hanya PKU PPG jangka panjang kedua ini, tapi PKU PPG ke depan. Nanti dalam persidangan akan ditetapkan PKU PPG 20 tahun ke depan. Ya. Kalau boleh bocor dikit, bocor sedikit, sahabat GPIB, kita melihat begini. Ada strategi ya, kalau kita bicara sosial, meningkatkan kapasitas rohani, kapasitas intelektual kita, juga sosial warga gereja. Ya. Nah, ini penting, Pak Pendeta. Mau disampaikan begini, salah satu tujuan akhir kita di 2045, menjelang 100 tahun GPIB, dalam rantau PKU PPG itu, adalah inovasi sosial, inovasi spiritual. Nah, itu. Jadi kita harus ada strategi itu. Gereja itu bisa berinovasi pada saatnya nanti. Di dalam gereja itu, segala sesuatu terkait dengan masalah sosial, kita ada wadahnya. Nah, ini kalau wadah ini mau tercipta nanti, kalau tidak dibina para sumber daya gerejanya, bagaimana kita mau mewujudkan PKOPG yang katanya tujuan kita adalah inovasi sosial, inovasi spiritual, dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Maka terkait dengan ini juga merupakan strategi jangka panjang kita, bagaimana sumber daya itu selalu ditingkatkan. Kemudian, strategi PPSD ini banyak, apa perlu semuanya, Pendeta? 4 aja ya, Pak Pendeta, sahabat GPIB, paling enggak ini sebagai informasi juga buat kita. Kemudian, meningkatkan peran keluarga Kristen. Nah, ini strategi ya, Pendeta. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen, bukan keluarga saja, tapi keluarga Kristen. Nah, kalau keluarga Kristen itu, Pendeta, bagaimana proses pembinaan keluarga saja mungkin beda, tapi keluarga Kristen ada nilai-nilai spiritual Kristiani yang harus ada dan masuk ke dalam setiap materi-materi pembinaan misalnya. Materi-materi keluarga misalnya. Karena kalau bicara meningkatkan peran keluarga Kristen itu, kalau hanya bapaknya saja, ibunya saja kan nggak mungkin. Ya. Harus mulai dari proses. Kalau kita bicara Pelkat, namanya aja wadah pembinaan dari tingkat PA sampai dengan akhir. Nah, itu berproses terus. Jadi strategi untuk menguatkan peran keluarga kita itu akan menopang bagaimana misi yang tadi disampaikan Ibu Ketua 3 itu dapat berjalan dengan baik. Karena peran keluarga ini adalah basis pembentukan iman kita, pembentukan karakter kita. Berikut ini strategi, ini bukan 442, tapi kebetulan saja Pak Pendeta. Strateginya yang kita sampaikan ini ada 4 di bidang PPSD PPK. Sahabat GPIB, strategi PPSD PPK yang keempat, itu bagaimana mengintegrasikan pembinaan sumber daya insani yang ada dengan konteks digital dan kemajemukan bangsa. Bagaimana kita mengintegrasikan, bicara teknologi digital ini sudah begitu banyak. Digital ministry, itu salah satunya. Kita ini kan bagian dari digital ministry podcast ini. Podcast ini, betul. Betul kan? Nah, ini juga salah satu. Nah, bagaimana kita mensiasati strategi ini merupakan strategi pembinaan juga melalui hal seperti ini. Kita berikan pemahaman, berikan informasi, sehingga informasi-informasi
mengenai pembinaan kita bisa sampaikan melalui media-media seperti ini. Konteks digital, belum lagi bicara kemajemukan bangsa. Kemajemukan bangsa ini tentu kadang kita tidak berdiri sendiri. Kita ada 6 bidang kan, tidak mungkin PPSD berdiri sendiri. Lalu kita bersama-sama dengan kelima bidang yang lain. Nah, inilah strategi dari sekian banyak, rangkumannya kurang lebih seperti itu, Pak Menteri. Sehingga goal kita itu PPSD PPK jelas. Goal kita itu apa sih PPSD PPK? Barangkali goal ini bisa subjektif dalam arti begini. 2021 sampai dengan 2025 nggak tercapai semua? Mungkin. Tapi apa yang kita rencanakan mulai dari tahun program pertama di 2021-2022 sampai dengan sekarang, paling tidak itu sudah tersampaikan. Goalnya kan barangkali di 2027, di 2028, atau barangkali di 2045, atau barangkali di 100 tahun GPIB di 2044. Tapi paling tidak, kalau kita bicara strategi ini, inilah yang mesti dipahami dan ini menjadi bagian yang kita gumuli bersama untuk terus kita lakukan secara kontinuitas. Begitu, Oke deh. Pak Pendeta. Terima kasih. Pendeta Ivan sudah menyampaikan sahabat GPIB. Bung Ivan, terima kasih. Sahabat GPIB, Bapak Ibu, bisa dibayangin ya, ada misi kita, ada 3 poin khusus dengan upaya pencapaian misi melalui strategi tadi, ada 4 poin yang disampaikan dan menyentuh semua aspek, mulai dari rohani, intelektual, sosial warga jemaat, bahkan kemudian kita udah ada di ranah digital ini. Kalau Bapak Ibu, sahabat GPIB sering terima surat majelis sinode, paling sering muncul di bidang 4, pembinaan ini, pembinaan itu, kiranya dimaklumi. Kan ini terjawab sudah ya, karena ada tiga misinya dengan 4 strategi. Detailnya kayak apa? Menyentuh segmen pendeta, penatua, diaken, unit misioner, warga jemaat, bahkan secara khusus kepedulian kepada warga jemaat anak. Nah, saya langsung menuju ke Kalona karena kita akan mendapatkan penjelasan Kalona dari sekian segmen ini bisa nggak diuraikan secara detail untuk pendeta itu kegiatan-kegiatan pembinanya apa-apa atau ada, karena jujur saya waktu belum bergabung di departemen ini aku kan udah pendeta. Nah, sudah pendeta sekian tahun. Masa perlu dibina lagi? Memang perlu lagi meningkatkan rohani saya. Lah saya kan yang membina rohani jemaat. Kenapa saya harus dibina lagi rohani? Ternyata ketika baca lagi, iya ya, ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, Kak, dari sekian segmen ini bolehkah didetailkan? Kegiatan-kegiatan apakah, pembinaan-pembinaan bagaimanakah yang sudah dilakukan oleh departemen untuk menjawab misi dengan 4 poin strategi tadi? Monggo, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Bung Nyoman. Ibu Bapak sahabat GPIB, saya mau mulai dengan kita bekerja 2022 pertama. Iya. Dan pada saat itu sudah terpapar COVID juga. COVID, betul ya. Dan bersyukurnya blessing in disguise adalah kita memulai pembinaan dengan model daring. Daring pertama Wah, kali. itu benar-benar Pakai boleh Zoom dibilang meeting. Tantangan bersyukur juga itu ya, dari tapi awal ya. tantangan karena kita nggak ngerti teknologi, kita nggak tahu ini pakai Zoom bagaimana, Ya. belum warga jemaatnya, tapi ya di situ ya kita sangat bersyukur bahwa Roh Kudus bekerja dalam situasi apapun dan disitulah mulai kita melakukan pembinaan secara daring, secara virtual. Dan kenapa dibilang blessing in disguise? Karena kalau kita datangin narabina dari Jakarta ke daerah itu kan pasti mahal biaya besar. Jemaat juga pasti, aduh ini harus mikirin akomodasinya, harus mikirin transportasi dan lain-lain. Tapi dengan teknologi, kita cuma modalnya gadget gitu ya, atau laptop. Kemudian nanti narabinanya tetap di tempat, nggak perlu kemana-mana. Dan bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, pos-polkes. Jadi itu bersyukurnya pertama. Dan kalau tadi dibagi berdasarkan segmen-segmen, berarti kita bicara dulu dari presbiter. Presbiter berarti diaken dan penatua. Itu ada beberapa kelas pembinaan yang sudah dilakukan. Homiletika mungkin ya, itu jadi primadona. Primadona di karena BPSD waktu itu sampai rebutan mau daftar gitu ya, antrian panjang. Kenapa? Karena mungkin diaken penatua ya, ini Bapak Ibu homiletika ilmu khotbah. Disuruh khotbah tapi gimana caranya ya? Ya. Gitu. Akhirnya
pembinaan itu dilakukan. Pembinaan homiletika untuk diaken penatua. Ada juga pendeta yang ikut tapi. Iya. Kemudian Iya, bener. Itu ada batch berapa ya pendeta batch tiba-tiba berapa ikut? gitu, ada berapa pendeta. Tapi nggak apa-apa, itu berarti memperkaya. Nah, kemudian yang kedua untuk presbiter itu juga ada pembinaan presbiter pendamping persiapan pelayan Pelayan PAPT. PAPT. Yang paling banyak. Ya, dibikin tahap Peserta 1 training. untuk mengenal dulu kalau jadi presbiter pendamping tuh ngapain aja. Tahap 2-nya adalah lebih pendalaman, misalnya lakukan evaluasi, pengembangan pelayanan, lalu peran dalam gereja ramah anak literasi digital apa. Nah, itu ada 2 tahap untuk presbiter. Kemudian sebenarnya presbiter ini juga ada tematiknya yang kita masih jadi PR ya tahun ini ya, Ya. yaitu teknik berbicara di Public depan speaking, umum, ya. public speaking, dan juga perkunjungan. Kunjungan. Ini masih sudah akan dilaksanakan nanti setelah ini. Nah, itu untuk para presbiter. Sama generasi milenial ya, Kak? Generasi milenial, ya bentuknya lebih memperkenalkan inilah dunia baru, dunia bahwa GPIB plus milenial sama dengan gereja masa depan. Masa depan. Ya, itu juga lumayan banyak tuh pesertanya. Karena udah 3 batch kalau nggak salah ya, kita udah tutup. Nah, kemudian untuk segmen yang kedua adalah para pendeta, dan ini memang cukup banyak sekali materinya ya Kak Sisi ya. Ivan Perlu juga. ya pendeta dibina ya, Kak? Ini mau sengaja ini nih bukan mau dibina menggelitik nih. PDP, Pembinaan Dasar, Dasar Pendeta. pendeta. Ini buat para pendeta yang baru akan menjadi KMJ. Gitu ya Kak ya, menjadi KMJ. Kemudian kita udah berapa batch ya kemarin ya? 4 ya, Kak? Masuk ke 4 ya, 4 batch. Batch 4. Nah, PDP, lalu PMP. PMP ini mereka kemudian di-refresh lagi masalah spiritualitas, pembinaan madya pendeta. Kak, sorry, kalau dasar itu usia pelayanan Itu 5 sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, kemudian 10, 15. Nah, kemudian setelah PMP juga udah masuk batch keempat. Batch keempat ya. Nah, dan yang terakhir adalah P3, Pembinaan juga. Praemeritus Pendeta. Ini juga untuk menyiapkan para pendeta yang akan Purna masuk bakti. dalam emeritus. Sudah Nah, kemarin Sudah batch ikut. Pendeta tadi peserta gelombang Sudah. terakhir, batch 4. Mau disiapkan, mau emeritus. Sebentar lagi. Iya. Nah, itu P3. Kemudian ada juga untuk para pendeta yang akan menikah, akan kawin. Bimbingan pra perkawinan Disiapkan pendeta. gitu. Ya, dan karena kita bicara keluarga, maka ada pembinaan pasutri Pasutri pendeta. pendeta. Pasangan suami istri pendeta. Memang ini belum terlaksana di semua MUPEL, tapi sudah ada 2 MUPEL yang melaksanakan dan juga beberapa MUPEL sebenarnya sudah merencanakan. Nah, ada lagi yang terkait dengan keluarga pendeta adalah pembinaan anak-anak pendeta. Dan itu baru kita laksanakan 1 batch. Ya. Anak-anak pendeta waktu itu ada 17 anak pendeta kurang lebih ya yang ikut di pembinaan anak-anak pendeta. Nah, itu untuk segmennya para pendeta dan keluarga. Lalu yang berikutnya adalah pelkat. Unit misioner. Nah, unit misioner. Ingat nggak waktu kita pertama kali itu kita harus menyiapkan pengurus unit misioner, pelkat dan komisi. Awal. Wah, Iya. di awal. Itu kurang lebih ada 11.000 orang Iya. yang ikut pembinaan. Dan pembinaan dilakukan secara daring. Secara daring. Waduh, itu heboh banget. Setiap minggu pembinaan berapa batch. Nah, sebelumnya kita bikin TOT dulu. Karena narabinanya nggak mungkin hanya 10 orang dengan 11.000 peserta Iya. itu. Dan akhirnya dapatlah TOT itu dilaksanakan. Kemudian melakukan pembinaan untuk 11.000, kurang lebih 11.000 pengurus, pelkat, dan komisi. Nah, siklusnya kan memang itu karena 5 tahun ya. Komisi itu 5 tahun, kalau pelkat 2,5 tahun. Baru-baru ini kita bikin lagi untuk yang pelkat. Untuk pelkat khususnya. Pesertanya 4.000 orang. Dan itu pun juga sama tenaga binanya adalah mereka-mereka yang sudah dibina dan melakukan pembinaan secara daring. Pelkat itu banyak sekali karena ada pembinaan tingkat dasar, kemudian pembinaan tingkat lanjut, dan ada pembinaan tematik. Nah, ini yang menjadi kekuatannya pelkat, khususnya para pelayan PAPT, karena kalau mereka mau melayani jadi pelayan firman, maka mereka harus ikut PTD dulu. PTD tingkat dasar, dia kenal anak, dia kenal teruna, dia tahu secara psikologisnya bagaimana, dia tahu bagaimana mengajar, bagaimana membuat alat peraga, bagaimana untuk bisa menjaga siklus ceritanya supaya adik-adik itu paham, dan seterusnya tingkat dasar. Nanti di tingkat lanjut berarti lebih advance, dia
mengenal anak-anak ini. Nah, kalau tematik itu adalah kegiatan terkait dengan isu-isu terkini. Jadi pembinaan tingkat dasar, lanjut, dan tematik itu juga disiapkan nggak hanya untuk para pelayan, tapi pelkat-pelkatnya. Anak, jadi kalau bicara PTDPA, itu berarti pesertanya anak. Bukan pelayan Iya. PA. Nah, ini yang masih itu. banyak Masih. salah juga Salah, nih. betul. Masih tuh Kak. Masih ya, jadi Masih. kadang-kadang Iya. PIC-nya udah pusing gitu. Ini kok pembinaan untuk anak pesertanya pelayan karena jemaat mungkin Belum masih bisa bedakan, ya. masih Iya. belum terbiasa. Nah, kalau PTDPT berarti pesertanya adalah para teruna. Nah, lewat podcast ini juga kami menghimbau para orang tua supaya mengutus anak-anaknya ikut pembinaan itu. Karena memang materinya disiapkan bagi anak dan teruna. Contoh, sekarang ini kan kejahatan pada anak ini luar biasa. Bagaimana anak menjaga dirinya supaya melindungi dirinya, supaya dia jangan mau diajak pergi sama orang yang tidak dikenal, misalnya. Nah, itu. Jadi, PTD itu dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU. PKLU ini kita bicara bagaimana mengatasi Alzheimer, bagaimana bisa menjadi opa-oma yang tetap bersinar di lanjut usia. Materinya udah siap semua tuh. PTD ada 32 materi, PTL ada 26, tematik juga ada 32. 32. Nah, itu semua sudah dimutakhirkan. Jadi, sudah mengikuti perkembangan GPIB yang ada. Gereja ramah anak sudah dijelaskan, gereja ramah disabilitas sudah dijelaskan, gereja ramah lingkungan ya. juga sudah dijelaskan di situ. Nah, PTD, PTL tematik. Kemudian pelayan PAPT juga ada materinya. Nah, jadi itu untuk pembinaan di Pelkat, unit misioner. Sementara untuk warga jemaat juga sudah ada beberapa materi. Pembinaan keluarga misalnya ya, sukacita saat Natal itu sudah ada materinya, sudah diimplementasikan juga. Kemudian ketika mencoba untuk membuat PKA, itu juga bekerja sama dengan Departemen Inforkom Litbang untuk bagaimana jemaat-jemaat bersiap untuk membuat PKA. Karena PKA ini biar dikata tiap tahun bikin, tapi kadang-kadang orangnya juga berubah di jemaat gitu. Iya, Nah, memang. itu. Lalu kita juga tidak melupakan para pegawai. Jadi sudah ada materi itu dia. bina pegawai, pegawai kantor Majelis majelis Sinode. jemaat gitu ya. Oh, ya. Majelis jemaat. Oh, ya. Jadi bukan kantor gereja, Ibu Bapak dan Kantor sahabat Majelis GPIB, tapi namanya kantor majelis jemaat sesuai tata gereja kita. Itu cukup banyak peminatnya. Kurang lebih ada 1.000 orang pegawai yang mengikuti baik tahap 1 maupun tahap 2. Ini diikuti juga oleh pegawai kantor BP Mupel dan kantor majelis sinode. Nanti rencananya itu akan dilibatkan juga. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan implementasi yang sudah dilaksanakan untuk bidang 4 PPSD PPK itu adalah Gereja Ramah Anak Literasi Digital. 16 September 2023 sudah dideklarasikan GPIB sebagai gereja yang ramah anak. Dan juga mengedukasi literasi digital, karena kehidupan digital ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita, baik anak maupun semua orang dewasa. Nah, 2024 itu juga sudah dideklarasikan gereja ramah disabilitas. Makanya kita sudah mulai beberapa jemaat itu menggunakan juru bahasa isyarat pada saat ibadah hari Minggu di pukul 9, terutama yang punya live streaming. 2 jemaat yang sudah melaksanakan, dan harapannya ke depan makin banyak jemaat yang bisa menggunakan juru bahasa isyarat, karena ini akan sangat membantu jemaat tuli ketika memahami khotbah pendeta. Karena kalau untuk nyanyian, kata-katanya udah ada, syairnya ada. Tapi khotbah pendeta itu yang, ini pendeta ngomong apa. Kalau mereka bisa baca bibir dengan cepat, mungkin jemaat tuli bisa memahami. Tapi kalau tidak, maka harus dibantu oleh juru bahasa isyarat. Mungkin Dan- lamanya itu Kak, lamanya untuk kursus bahasa isyarat. Nah, Oh ini ya, perlu diketahui kalau ada jemaat-jemaat misalnya nanti yang Mau mau ikut. ikut mengembangkan pelayanan Bahasa isyarat. ibadah bahasa isyarat. ya. Nah, itu lamanya supaya bisa terbayangkan begitu yang sudah selama ini dilakukan. Betul, Mungkin bisa betul Kak gitu Susi. ya. Jadi memang sudah dibuka kelas tatap muka itu di jemaat-jemaat yang melaksanakan ibadah hari Minggu dengan bahasa isyarat. Pilot project. Jemaat Pilot Project waktu itu di Sumberkasih sudah ada 15 peserta dan
terakhir 10 yang akhirnya lolos menjadi juru bahasa isyarat. Wow, GPI udah punya 10 loh. 10. Yang Dan sekarang bisa lagi bahasa isyarat. berlangsung itu di Jemaat Efata. Jemaat Efata karena mereka juga sudah menggunakan juru bahasa isyarat di ibadah hari Minggu, mereka juga buka kelas tatap muka. Berapa peserta, Kak? Pesertanya ini belum diupdate lagi. Kemarin sih terakhir 10 ke 12 gitu ya. Tapi yang juga menarik adalah kita buka kelas daring. Daring. Dan itu pesertanya dari nggak hanya dari Pulau Jawa, tapi dari Sulawesi ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Bali, NTB juga ada. Dan karena peminatnya banyak, awalnya cuma buka 15 orang. Dan karena peminat banyak, dibukalah 2 kelas. Durasinya itu 1 tahun untuk bisa belajar. bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu kan cukup banyak hal-hal yang memang berkembang. Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia itu terus mengembangkan kamus bahasa isyarat. Jadi memang harus diikuti perkembangannya. Kelasnya ada, mudah-mudahan di Pro PKA berikutnya kelas ini tetap dibuka untuk membantu warga jemaat tuli yang ada di GPIB, bahkan gak hanya GPIB yang ikut juga akhirnya ibadah live streaming ini. Cukup banyak juga dari denominasi lain yang warga tuli, mereka akhirnya ikut. Jadi supaya kita juga bisa jadi berkat. Nah, itu dalam rangka mendorong gereja ramah disabilitas. Dan pembinaan-pembinaan ini juga didukung beberapa webinar. Webinar yang kemarin dilakukan itu terkait dengan gereja ramah anak literasi digital. Free webinar kayak? Free webinar. Free. Hanya sayangnya memang perlu lebih ini lagi ya, maksudnya lebih banyak jemaat yang mengajak, karena kita udah bicara tentang bullying, perundungan pada anak. Dari sisi hukum nih bagaimana nih gitu. Kasus kemarin yang bullying di Ya, orang. waktu bullying pertama itu. Kita itu free webinar kita ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita udah bicara juga mengenai bagaimana evaluasi, monitoring, dan juga tracking untuk implementasi. Ya. Karena implementasi gereja ramah anak ini ternyata banyak juga yang masih belum terupdate, terutama PHMJ baru nih, karena mungkin informasinya harus terus bergulir gitu. Jadi diberikanlah bagaimana memonitor, mengevaluasi gereja ramah anak literasi digital. Dan yang ketiga adalah kita bicara waktu itu tentang literasi digital sendiri, gitu. Itu free webinar ketiga. Dan yang free webinar terakhir, barusan itu kita bicara mengenai hak-hak anak. Betul. Karena Indonesia sudah meratifikasi dan juga sebagai hasil konvensi hak-hak anak, maka kita harus tahu nih, terutama para pelayan PAPT, karena setiap hari Minggu kan mereka berhubungan dengan anak. Dan hak-hak anak ini ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, itu bicara tentang 31 hak anak salah satunya. Jadi orang tua dan juga para pelayan PAPT, serta seluruh orang yang berhubungan dengan anak itu harus tahu apa aja hak-hak anak ini. Nah, itu sudah dibahas juga di free webinar. Seperti itu sih, kita juga lakukan konverdal ya kemarin. Di Bali. Di Bali, 2024. Kayaknya mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi. Apa tuh, Ibu Ada Pendeta? 2 hal itu mungkin kalau Nah dan Pak Nyoman. Yang pertama itu adalah bahwa di PPSD PPK juga dipercayakan untuk pendampingan mahasiswa utusan GPIB. Nah, Pak Nyoman yang bisa yang menjelaskan apa saja yang memang sudah dilakukan. Betul. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan para pendeta, yaitu kursus bahasa Inggris. Wah, ini seru sekali. Dengan logat Manado Jadi saya. ternyata banyak peminatnya, dan ya memang kita dengarkan juga ya gitu prosesnya. Jadi artinya bukan hanya studi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga ya dipersiapkan juga karena kita menghadapi tantangan zaman. Dan sekarang GPIB ini khususnya para pendeta sering diberikan kepercayaan dan juga diutuslah begitu untuk ikut di keluar dari GPIB, ikut dalam konferensi-konferensi atau hal-hal yang kursus atau pendidikan di luar Indonesia, Asia, bahkan sampai juga di dunia ini yang luar biasa. Global, iya. Sehingga kursus bahasa Inggris untuk para pendeta itu juga dilakukan. Mungkin yang mahasiswa pendampingan mahasiswa Pak Nyoman Sahabat GPIB ya, ini informasi. Saya jadi yang ditanya nih. Giliran saya bertanya dan menjawab sendiri.
ada 4 perguruan tinggi yang bekerja sama, STFT Jakarta, STFT Inti Makassar, kemudian Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, dan Fakultas Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Untuk Bapak Ibu sahabat GPIB ketahui bahwa di 4 kampus ini telah ditunjuk juga 4 orang pendeta di Departemen PPSD PPK untuk langsung berkomunikasi, langsung mendampingi para mahasiswa ini dalam hal membangun hubungan, relasi emosional, tapi juga dukungan-dukungan di tengah kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai mahasiswa. Lalu beberapa materi bina yang telah mereka dapat, antara lain pengenalan tentang GPIB, juga tentang gereja dan hal yang terkait. Tapi yang paling banyak itu bagaimana sih supaya mendapatkan surat SRR, surat rekomendasi SRG. gereja, SRG. itu gimana memperolehnya. Lalu kemudian kita pernah juga mengundang pendeta Dr. Yosef Hanusa untuk menyampaikan etika sebagai seorang mahasiswa kayak apa, menyiapkan diri untuk menjadi pendeta GPIB. Sampai sekarang kegiatan ini masih terus berlangsung dalam hal pendampingan via personal, tapi juga kami pernah datang berkunjung langsung dan mendengar, wow, ternyata Ibu Pendeta benar ya, betul-betul bahwa harus ada jembatan penghubung agar gereja ini mengetahui juga kondisi khusus salah satu bagian dari SDI GPIB, yaitu mahasiswa GPIB itu. Oke, kira-kira demikian. Nah, saya penasaran, sahabat GPIB penasaran nggak tentang ini? Seabrek materi bina, kegiatan-kegiatan. Saya punya data 20.000 warga jemaat terlibat pembinaan. Ada 1.286 peserta TOT, 3.078 orang presbiteri, dan seterusnya. Ibu Pendeta, Bung Ivan, Kalona, tantangan untuk mencapai visi misi ini. Kira-kira ada nggak poin-poin penting yang sahabat GPIB perlu tahu bahwa tidak mudah merancangkan kegiatan ini mencapai visi dengan 4 strategi tadi. Ternyata ada tantangan-tantangan juga di bidang 4 yang kami hadapi agar target-target ini tercapai. Paling tidak rahasia dapur akan dibuka saat ini. Tantangan-tantangan yang bagaimana, Kak? Kira-kira. Iya. Ya, tantangan tentunya itu menjadi pemicu kita ya untuk semakin kreatif lagi nih. Gimana caranya untuk tetap mencetak seperti tadi Pendeta Susi katakan, misinya mencetak kader-kader pimpinan, dan kita harus bertransformasi tentunya karena zamannya kan juga berkembang. Tantangan yang paling utama sebenarnya adalah masalah disiplin. Disiplin untuk bisa terus mengembangkan diri dan membina diri karena tugas ini nggak hanya melulu di bidang 4, Betul. tapi juga harus ada kesadaran pribadi dari kita semua gitu, untuk bisa membantu pelaksanaan pembinaan atau bahkan memikirkan pembinaan apa yang penting bagi jemaat saya misalnya ya, konteks lokal itu harus dipikirkan. Jadi nggak bisa hanya menunggu ada materi apa nih kelas publik ada apa lagi gitu. Dan itu yang harus disiplin untuk berpikir seperti itu yang harus ada. Ya. Tantangan yang kedua mungkin masalah teknologi, karena beberapa jemaat-jemaat kita kan ada di daerah-daerah pelosok ya, Bung Ivan ya. Susah sinyalnya Betul, juga. cari sinyal harus pergi dulu gitu, dan itu tentu saja merupakan tantangan tersendiri meskipun negara mengatakan BTS akan dibangun tahun sekian, harusnya sudah bebas dari masalah itu dan lain-lain. Nah, tantangan yang ketiga sebenarnya juga adalah masalah memahami bahwa para pejabat gereja ini juga harus terus mencari ke depan ini, mengikuti perkembangan zaman khususnya, intergenerasionalnya harus dihidupkan terus. Jadi sekarang sudah bagus ya, anak-anak muda pegang multimedia gitu, pegang sound system, tapi jangan di situ aja gitu. Mereka juga harus dilibatkan bagaimana memikirkan konsep, memikirkan strategi. Mereka harus dilibatkan. Memang tidak bisa berharap mereka udah langsung jadi gitu. Tidak, pasti harus melalui proses. Nah, kesempatan memberikan hal ini kepada generasi-generasi muda ini harus dilakukan sekarang. Karena 2027 ini ada pemilihan Diakon Penatua lagi nih. Dan harapannya harus lebih dari 50% adalah orang-orang muda. Kalau nggak kita kegerus lah dengan perkembangan yang ada. Kalau kita lihat
maaf kata ya, kalau kita tengok-tengok sedikit, intip-intip lah di gereja-gereja saudara gitu ya, itu udah orang muda semua loh, yang berkiprah gitu. Nah, GPIB memang sangat kaya dengan intergenerasinya, tapi pola urut kacang ini kayaknya masih ada dan harus mulai kita kita pelan-pelan kita revamp lagi, kita coba lihat lagi bagaimana memberi kesempatan pada anak-anak muda. Karena kalau mereka tidak diberi kesempatan, mereka akan cari kesempatan di luar. Dan itu udah cukup banyak. Dan itu udah cukup banyak. Makanya 2027 ini adalah momen yang jangan sampai kita lewati. Sekarang udah 2025 akhir. Cuma punya 1 tahun lagi nih untuk menyiapkan mereka. Jangan sampai nanti mereka akhirnya tidak punya kesempatan untuk ambil bagian berpikir, mengambil kebijakan, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan akhirnya kita kaget, loh, ini GPIB mau 100 tahun, kok isinya senior-senior semua nih, gitu. Mana anak-anak muda nih, ya. Iya, itu mungkin dari saya, dari Kasisi atau Bu Ibu Ivan. Pendeta ada lihat hal yang lain tentang tantangan? Tantangannya itu khususnya di lingkup gereja kita dulu ya, yaitu masalah komunikasi untuk membangun sebuah kerjasama gitu, untuk apapun gitu yang hendak dilakukan. Kalau hal ini kurang gitu, jadi hasilnya pun nggak terasa begitu ya. Nah, untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan itu tidak bisa hanya misalnya komisi PPSD PPK saja, lalu tidak hanya dari departemen PPSD PPK gitu ya, karena ini menyangkut seluruh warga gereja. Karena itu memang kolaborasi lintas bidang betul. Memang sangat dibutuhkan dan memang kita sementara ini sedang berproses begitu ya, lagi cari simpul ikatannya yang seperti apa supaya bisa fit gitu ya, tune in. Ada juga kalau mau jujur juga ada sedikit riak-riak gitu ya, karena soal pemahaman yang mungkin saja itu berbeda, tapi harapannya ke depan memang sudah tidak bisa gitu, hanya hanya satu bidang saja, tapi ini harus kolaborasi lintas bidang ini harus bisa dijalankan supaya memang kita bisa memperlengkapi warga gereja kita secara utuh gitu, dan sekaligus juga ya apa yang menjadi harapan perjalanan gereja kita ke depan, GPIB ini bisa benar-benar dimiliki begitu oleh warga gereja sehingga siap gitu menghadapi tantangan yang ada. Jadi saya melihat dari situ yang menjadi sedikit tantangan buat kita ke depan. Kalau ini terselesaikan, aduh indah sekali. Ya, jadi bekerja sama lintas bidang, Ibu ya. Ya. Nah, Bung Ivan, ini ada case menarik nih selama perjalanan kami di Departemen PPS PPK, terutama di WAG, Ketua 3, Sekretaris 2 tuh. Setiap kali surat dari Majelis Sinode dibagikan, masih ada aja kendala-kendala tertentu yang ditanyakan yang sebenarnya ada dalam surat. Itu persoalannya di mana sih? Pak Pendeta Nyoman, sahabat GPIB, tadi pertanyaan pertama tantangannya. Barangkali ini juga tantangan ya termasuk ya. Barangkali ini tantangan. Begini, memang penjelasan-penjelasan yang kami lakukan secara khusus bidang PPSD PPK ini, kadang-kala uraian itu kita kan lakukan bertahap melalui pertemuan, melalui mungkin telepon, kemudian harus ada juklat dari majelis sinode, tulis semua dalam surat. Nah, memang kami harus kirim surat itu. Tapi ini tantangannya. Tantangannya sebenarnya sederhana. Nggak baca dorong. Dorong hanya baca barangkali. Mudah-mudahan bukan termasuk sahabat GPIB yang nonton ini ya. Tapi begini, Bapak Ibu, ada surat-surat dari majelis sinode secara khusus di bidang kita, jika ada pembinaan yang akan kita lakukan, segala program lah di bidang PPSD PPK ini, memang ada uraian yang harus Bapak Ibu, rekan-rekan secara khusus PHMJ itu baca. Detail. Baca, iya, baca detail mekanismenya,
syarat apa, bagaimana harus menjadi peserta, bagaimana nanti tindak lanjut dan lain sebagainya. Memang kadang 2, 3, ada yang sampai 5 halaman. Ini tantangan. Tantangannya rupanya kawan-kawan kita ini banyak juga sebenarnya yang tidak baca full. Atau dia hanya terima macam-macam nih, macam-macam apa nih. Suratnya belum kami terima. Mungkin di gerejanya sudah. Begitu surat di gereja sudah, ya baca subjeknya, tapi isinya barangkali tidak dibaca. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada jawabannya di surat itu, ditanya lagi di grup. Bukan kita tidak mau menjawab, Bapak Ibu. Cuman barangkali ini tantangan. Kita lihat aspeknya ya. Kita harus baca memang. Karena gemar membaca itu kan menambah ilmu pengetahuan secara informasi. Bukan hanya baca surat dari kita. Tapi maksudnya, jikalau itu kita sudah baca, kita pahami. Mungkin kalau tidak mengerti, oke. Tapi kalau yang ditanya ada jawaban, memang tidak baca. Memang orang ini tidak baca. Apakah karena kesibukan pelayanan? Apakah memang karena keterbatasan waktu? Saya nggak tahu. Tapi ini mungkin tantangan. Karena imbasnya ke semuanya. Begini, pendeta, mudah-mudahan baca Alkitab ya. Mudah-mudahan. Tapi pasti yakin, sahabat GPIB baca. Hanya memang itu menjadi tantangan tersendiri ketika gerak kita itu, gerak pelayanan kita itu, kadang-kala kita harus cepat mengambil keputusan. Ini batas waktu pendaftaran tanggal minggu depan misalnya. Tanggal 28 September misalnya, pendeta. Tanggal 27 mau daftar. Ya, kadang-kala sudah kuota sudah habis dan lain sebagainya. Apa mungkin baru baca dan lain sebagainya. Tapi ini tantangan yang sederhana. Marilah sahabat GPIB secara khusus yang membidangi PPSD PPK, surat-surat dari Majelis Sinode atau surat apa, marilah kita baca dulu. Baca dulu, ambil waktu 5 menit, kita baca. Nah, itulah di situ Pak Pendeta kita bisa lihat. Dari membaca itu tercermin sebenarnya, ya, tercermin apa yang harus dilakukan, bagaimana sebenarnya yang harus ditindaklanjuti, bagaimana yang harus dibawa ke PMJ dan lain sebagainya. Karena detail ya. Karena sebenarnya sudah detail. Diberi saking detailnya kadang-kala ya banyak. Itu mungkin tantangannya sederhana tapi masalah surat menyurat juga. Ya dari sekian banyak tadi itu mungkin yang dari saya Pak Pendeta. Ya, berarti Bapak Ibu sahabat GPIB rajinlah membaca. Bacalah secara menyeluruh berbagai informasi yang Bapak Ibu terima, terutama dari Majelis Sinode. Terakhir sekali saya penasaran begitu banyak pembinaan yang dibuat di Departemen PPS di PPK. Ada nggak sih Kak memayungi kalau kurikulumnya tersedia atau bagaimana tuh prosesnya? Ya, jadi kurikulum ini memang sudah diprogramkan sejak Majelis Sinode 21 ini gitu ya Kak. Jadi yang dari sekarang 2020 malah dari sudah mulai dipersiapkan. Memang kurikulum ini kan gereja itu nggak ada yang punya kurikulum. Jadi beda dengan kalau kita bicara korporasi atau kita bicara sekolah gitu. Gereja nggak ada yang punya kurikulum. Sehingga memang kita harus create kurikulum itu. Kita harus ciptakan kurikulumnya berdasarkan apa visi, misi, kemudian apa yang menjadi strategi, apa jadi fokus, dan lain-lain. Nah, di departemen ini memang sudah cukup menggeliat dengan kurikulum ini, khususnya di tahun 2024. Ini kita sudah ada beberapa FGD, kemudian mengundang pakar juga, dan dikonfirmasi juga kepada pakar kurikulum bahwa gereja punya nggak sih kurikulum, boleh nggak benchmark gereja mana yang punya? Jawabannya nggak ada. Gitu. Jadi memang ketika bicara kurikulum gereja, kita mau seperti apa, itulah yang harus kita duduk bareng dan kita tadi menyambung Pendeta Susi katakan lintas bidang, maka kurikulum itu akan dibuat rumah besarnya dan nanti akan diisi oleh semua bidang-bidang yang ada berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang, pembinaannya mau apa nih, gitu. Nanti itulah yang masuk menjadi bagian kurikulum dan juga diturunkan menjadi silabus. Nah, silabus itu yang nanti bisa kalau Ibu Bapak sahabat GPIB pernah tahu kita punya buku katalog pembinaan sumber daya insani GPIB, maka sebenarnya silabus yang untuk umum itu nanti modelnya seperti katalog,
tapi lebih detail, misalnya harga ikut serta berapa. Nah, bagi para narabina ataupun fasilitator itu ada silabus yang benar-benar silabus ala pendidikan. Jadi kita bicara mengenai kompetensi yang akan diasah apa, kemudian bagaimana mengukurnya. Karena kalau sekarang pembinaan-pembinaan itu ya lebih banyak di tataran knowledge. Orang dengar, setelah itu apakah nyangkut atau tidak, diukurnya seperti apa, belum ada toolsnya. Kalau yang memang sudah bikin misalnya lewat Google Form, itu kebanyakan lebih ke pelaksanaan pembinaan. Tapi apakah materi itu menjadi pemahaman? Nah, itu yang kita harus pikirkan. Di silabus itulah caranya. Ada bagaimana mengukur. Sudah jadi ya Kak semua? Sekarang rumah besarnya sudah jadi, tapi memang kita harus duduk bareng dengan bidang-bidang yang lain, TPG, Germasa, Polkes, kemudian PEG, kemudian Inforkom Litbang. 5 bidang ini bersama PPSDI nanti kita duduk bareng, baru kemudian kita akan memasukkan di dalam rumah besar kurikulum itu. Apa yang akan menjadi bagian dari pembinaan dan pengembangan dari masing-masing bidang. Jadi ini bukan punyanya PPSDI, PPK, bukan. Tapi ini adalah punyanya GPIB, kurikulum GPIB untuk semua bidang yang ada. Nah, karena itu harus terintegrasi. Dan di sini sinerginya itu lintas bidang itu yang akan. Tapi kalau itu jadi itu wah, luar biasa. GPIB yang pertama memiliki kurikulum. Sama satu lagi, kita juga mau mengembangkan knowledge management. Nah, knowledge management itu sebenarnya adalah kumpulan semua materi-materi yang ada yang itu menjadi perpustakaannya GPIB nih tentang materi bina. Nah, kalau knowledge managementnya ini udah jadi, wah luar biasa tuh. Siapapun bisa ambil itu, dan itu pasti digital base. Kemudian jemaat-jemaat nanti bisa mengembangkan sendiri berdasarkan kebutuhan lokal, jadi konteks lokal. Nggak harus misalnya materi binanya kota besar, jemaat kota besar diimplementasikan di Polkes. Nah itu nanti nggak sesuai kebutuhan. Makanya knowledge management ini juga kita udah mulai kan ya, kita udah mulai semua materi bina kita kumpulin, kemudian nanti kita mutakhirkan, kemudian nanti kita sesuaikan. Nah, bidang-bidang lain juga pasti ada materi-materinya. Dan itu yang harus nanti kita integrasikan di dalam kurikulum tadi, kurikulum GPIB. Begitu, Bung Nyoman. Berarti kalau ada yang ada tentang stola. Apa Ibu pasti ingin tahu kan tentang perkembangan stola ya, akan kami jelaskan kenapa ada stola nih, stola Polkat. Ya. Kak, Stola Pelkat ya. Yang udah ada kan sekarang plan PPT ya. Baru plan PPT. Tapi ngomong-ngomong seluruh jemaat pada punya belum ya? Udah beli belum? Kayaknya ketika lagi jalan sudah ya. Udah mulai ya. Sudah banyak. Ya, karena sudah tersosialisasi. betul. Nggak perlu beli banyak sih sebenarnya. Misalnya PA cuma 3 kelas, anak TK, anak kecil, anak tanggung, 3 stola aja. Untuk pelayan firman. Karena yang memakai stola hanya pelayan firman. Bercerita. Gitu. Sama yang teruna bercerita. 2 saja. Teruna 2, Eka dan Dwi. Berarti kalau misalnya satu jemaat ya 5 stola aja sebenarnya, nggak harus berlusin-lusin kayak presbiter. Kalau presbiter mungkin karena banyak ya. Nah, yang juga mohon didoakan supaya di persidangan Sinode Raya Oktober ini 4 stola untuk Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU, khususnya para pengurus yang menjadi pelayan firman. Karena yang pakai stola itu harus yang diteguhkan, gitu kan? Yang diteguhkan adalah pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Nah, mereka ini nanti juga akan menggunakan stola pada saat melayani pelayanan firman di ibadah Pelkat. Gitu. Itu keren-keren tuh, udah jadi daminya nih. Ini yang mau dibawa ya nanti Bung Ivan ya di buku panduannya nih. Ya, buku panduan. Ya, itu bocoran yang minta didukung juga untuk stola 4 Pelkat lagi yang lain. Baik. Oke deh, sahabat GPIB, sebenarnya kami masih pingin lanjut, tapi konsumsinya ada di luar, jadi kalau kita ambil kan terganggu untuk di syuting. Tapi sudah cukup. Saya pikir udah cukup. Ada banyak hal yang sudah diserap, hal yang lebih lanjut nanti berguna banget bisa diakses melalui yang telah disediakan oleh Departemen Inforkom Litbang tentang informasi seputar PSR dan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selang 2022 sampai 2025 ini. Dan ada satu pepatah Afrika yang saya suka sekali sebutkan tuh. Jika ingin pergi dengan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin pergi ke tempat yang jauh,
berjalanlah bersama-sama. Mari bergandeng tangan bersama, tadi sebutkan lintas bidang, siapapun kita, untuk bersama Tuhan membangun gereja Tuhan tercinta ini, GPIB. Berempat, kami pamit, Tuhan Yesus berkati saudara.